Pada sadar nggak kalau reformasi itu dipicu karena orang-orang lapar, bukan karena orang benci Eyang Soeharto loh. Jadi gini, tahun 97 Indonesia kena krisis moneter. Widih, apaan tuh? Ya pokoknya semua barang-barang jadi super mahal deh. Ekonom Faisal Basri pernah bilang, waktu itu harga-harga makanan naik sampai 1000%. Jadi nih, misalnya kalau lu ngindomie di warkop biasanya 10.000, tiba-tiba naik jadi 100 ribuan. Mending beli skin Mobile Legend kan? Nah dari sini semua rakyat kena dampaknya, termasuk mahasiswa. Buku-buku bayaran kuliah mereka udah gak kejangkau lagi tuh sama mereka. Duit jajan yang biasanya dikirimin orang tua juga jadi seret. Udah gak lagi darah muda, banyak tugas kampus, capek sibuk ikut organisasi, tiba-tiba bokek. Ya susah kalau mereka udah lapar. Demo dah tuh mereka. Masa bikin thread di Twitter? Kan belum ada. Awal-awal demo masih di dalam kampus masing-masing. Nah ini nih, masing-masing. Ya berarti banyak kampus yang demo. Gak cuma 212, maksudnya gak cuma 1-2 kampus. Waktu itu tuntutan demonya cuma satu, turunkan harga. Ya intinya biar mereka gak lapar lagi lah. Begitu terus demonya sampai awal 98. Bro, kayaknya demo kita gak didengerin sama pemerintah. Iya nih, apa kita bayar buzzer aja? Ceritanya belum ada blok. Oh iya, yaudah turun ke jalan aja deh. Aksi turun ke jalan ini lagi-lagi gak cuma dijalanin 1-2 kampus, tapi banyak. Nah coba lu bayangin dulu dua hal ini nih. Demo, orde baru. Demo, orde baru. Dua hal yang bertentangan sekali bukan? Berubah dah tuh tuntutan mahasiswa. Yang tadinya maksa biar harga-harga turun, jadi ke isu politik nurunin Eyang. Mahasiswa anggap Eyang gak bisa ngatasin krisis moneter. Udah gitu, diungkit-ungkit dah tuh kesalahannya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Sama kayaknya aneh deh ada presiden bisa berkuasa 30 tahun. Jadi intinya mahasiswa pengen ada reformasi sistem pemerintahan. Jadi dah tuh bentrok aparat sama mahasiswa di beberapa titik. Ya makin panas lah mereka. Suasana jadi mencekam banget di beberapa kota besar, apalagi Jakarta yang jadi pusat pemerintahan. Ya intinya lo gampang nemuin kerusuhan dah waktu itu. Nah caranya gimana nih biar Eyang lengser? Gak mungkin dong mahasiswa bikin kudeta, kan gak punya senjata. Jadi nih supaya Eyang bisa lengser secara resmi, secara konstitusional nih, harus lewat MPR. MPR bisa tuh ngelengserin presiden pakai sidang istimewa. Jadilah mahasiswa juga nuntut MPR buat ngadain sidang istimewa yang agendanya nurunin Eyang. Tapi sebelum itu mahasiswa sadar nih, wah kagak bisa nih mahasiswa aksi sendiri atas nama kampus. Kekuatan politiknya kurang lah. Jadi dah tuh kebentuk berbagai organisasi mahasiswa antar kampus. Ada forum kota, Front Nasional, FKSMJ, sampai kami. Mereka nih yang masuk ke gedung DPR. Anehnya TNI nih, ABRI sih waktu itu namanya, kan pada jagain gedung DPR nih. Ngasih mereka masuk. Aneh banget ya. Nah karena gedung DPR udah jadi lautan manusia, untuk menyatakan berhenti. berhasil deh mahasiswa. B.J. Habibie yang dulu jadi wapres, auto jadi presiden dah. Ini nih masa transisi reformasi. Banyak kejadian penting kayak Timur-Timur yang lepas dari Indonesia. Udah sih gitu aja. Ya reformasi mungkin gak sempurna. Masih banyak praktek KKN yang kita lihat sekarang. Tapi seenggaknya reformasi bikin kita jadi bebas bicara sih. Dibanding zaman Orba. Kenapa kamu tanya begitu? Dibanding sekarang, ya sekarang bebas juga lah. Hehehe.